Hari ini saya berkunjung ke penangkaran satwa liar milik Bapak Putu Eka Antara di Dusun Bangsing, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Di tempat ini tadi saya melihat ada lutung, ada ular, ada rusa, dan ada kijang. Nah, Pak Putu, Ya, sejak kapan penangkaran satwa liar ini Pak Putu kembangkan? jadi Pak Made berawal sebenarnya itu di tahun 1989 ketika almarhum orang tua Tiang masih hidup, masih ada. Beliau meninggalnya di 2017 kemarin, tanggal 1 Maret. Beliaulah yang memulai anggaplah usaha nirlaba penangkaran ini berawal dari pemikiran yang sangat sederhana. Desa Pekraman kami, Desa Batungsel itu setiap 6 bulan sekali apabila rauh atau odalan di pura desa itu memang salah satu walungan atau hewan kurbannya yang paling utama itu adalah kijang. Nah, bertitik tolak dari pemikiran itulah kemudian orang tua Tiang mengawali memohon dengan dinas bukan dinas kehutan sih, pada saat itu adalah resor polisi hutan di Pupuan, Kecamatan Pupuan. Beliau memberikan rekomendasi awalnya kita mengambil indukan yang masih cukup muda, itu indukan untuk sebagai awal atau cikal bakal daripada penangkaran kita di awal tahun 89 tadi itu. Nah, setelah kita melakukan proses penangkapan di kawasan hutan lindung yang dibantu oleh beberapa orang warga desa, baik dari Desa Batungsel sendiri termasuk juga dari Desa Pujungan. Kita mengambil awalnya itu adalah 3 ekor induk, 1 jantan, 2 ekor betina, yang mana proses karantinanya lah yang cukup lama. Jadi tahun 89 itu kita mengambil 3 ekor calon indukan itu. Proses karantinanya memakan kurang lebih waktu 4-5 tahun, karena di tahun 94 kalau tidak salah pertengahan tahun 94 itu baru dia mulai berkembang biak. Dari awal kita ambil atau kita awal tangkarkan dari tahun 1989 gitu. Tapi sebenarnya ada cerita yang lebih menarik di belakang terjadinya pemikiran orang tua Tiang itu. Di tahun yang sama juga, di tahun 1989 awal itu pernah orang tua kami menangkap seekor ular piton yang cukup besar, ular sanca yang cukup besar, panjang sekitar berdasarkan taksiran sementara, taksiran kasar itu 7 meter 20 cm panjangnya, karena kita mengukur dari tiang kandang yang dipakai untuk memeliharanya itu. Nah, ular sanca itu atau ular piton itu diketahui oleh saudara paman kami itu yang kebetulan sedang mencari madu hutan, madu tawon hutan itu. Kelihatan ular tersebut masih sedang memangsa kijangnya, yang kebetulan 2 ekor kaki kijang masih berada di luar mulut itu. Nah, tetapi kemudian 3 hari kemudian barulah dicari ke tempat tersebut di kawasan hutan lindung, dan ular masih berada di sana itu. Kemudian ularnya kita evakuasi, dibawa ke rumah, dipelihara kurang lebih 3 bulan, kemudian mati. Nah, setelah mati itulah karena ular itu ketahuan memangsa kijang. Di sanalah muncul ide atau pemikiran orang tua saya. Jadi flashbacknya seperti itu. Nah, ketika pemikiran sederhananya adalah ketika desa kita, Desa Pekraman kita setiap kali rainan atau puja wali di Gumbreg itu tidak bisa mendapatkan kijang untuk wewalungan, maka yang di penangkaran inilah yang kemudian dipakai sebagai aturan atau wewalungan untuk di pura. Nah, beranjak dari itulah kemudian dari tahun 89 kemudian kita tangkarkan, mulai berkembang biaknya di sekitar tahun 1994. Kemudian karena sudah mulai berkembang,
1995 kita melakukan pendekatan kembali ke resort polisi hutan yang dibantu oleh petugas di sana untuk mengurus perlengkapan izinnya dan Asungkara. Di sekitar tahun 1996 izin pertama kita dikeluarkan oleh Provinsi Bali melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam sampai sekarang. Tuh, jadi kurang lebih seperti itulah kegiatan awal kita semenjak kemudian ditinggalkan oleh orang tua kami di 2017. Otomatis saya yang langsung ambil alih, termasuk mutasi izinnya pun sudah atas nama Tiang dari tahun 2018 kemarin. Flashbacknya adalah Sanca memakan kijang, lalu pelihara kijang, kemudian berkembang lagi Pak, apa yang terus ditangkarkan lagi? Nah, setelah usaha penangkaran kijangnya itu berkembang atau anggaplah berhasil, kemudian di awal tahun 2000-an itu melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali ada semacam bantuan bergulir ke Desa Pekeraman berupa indukan untuk penangkaran rusa. Nah, pada saat itu 3 desa pekeraman di Pulau Bali, salah satunya adalah desa pekeraman kami di Batungsel, kemudian desa pekeraman Besakih dan Kubu Tambahan, mendapatkan bantuan bergulir dari Provinsi Bali berupa indukan menjangan atau rusa untuk penangkaran. Jadi kami pada saat itu diberikan indukan 1 ekor jantan dengan 5 ekor betina sebagai induk awal dari Provinsi Bali, berbentuk bantuan bergulir ke desa pekeraman bersama 3 desa pekeraman lain penerima bantuan bergulir itu ke desa pekeraman. Nah, untuk rusa itu jadi pengembangannya dari kijang, tambahannya adalah rusa di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an karena itu bentuk bantuan bergulir kepada desa pekeraman kami. Nah, kemudian setelah selesai proses Pancewali Kerama di Besakih tahun 2000, bersamaan dengan selesainya upacara Pancewali Kerama itu, panitia karya pada saat itu membawa ke sini sisa wewalungan upacara berupa petu. Itu ke sini sisa upakaranya dibawa 6 ekor, tetapi sayang sampai di sini mati 2 ekor. Yang mati kemudian kita kubur. Nah, yang hidup 4 ekor itulah yang kita jadikan induk awal untuk selanjutnya rekomendasi penangkaran lutung atau petunya itu. Jadi induk awal untuk petunya itu datang dari panitia karya Pancewali Kerama di Besakih tahun 2000, kemudian di tahun 2002 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali kembali kita diberikan sepasang lutung kera kuning ekor panjangnya untuk pelengkap. Karena berdasarkan informasi bahwasanya pada upacara tingkatan tertentu di Pulau Bali juga memerlukan petu itu sebagai salah satu wewalungan selain penyu dan wewalungan yang lain. Jadi cikal bakal kami di penangkaran Bangsing ini adalah kijang itu di tahun 1989, kemudian berkembang di tahun 94-95, kemudian di tahun 2000-an kita mendapatkan bantuan bergulir dari desa Pekeraman untuk desa Pekeraman berupa indukan rusa, dan di tahun yang sama juga dari panitia karya Pancewali Kerama di Besakih memberikan 4 ekor indukan petu untuk berlangsungan penangkaran. Nah, sampai sekarang mungkin yang hitam tinggal 1 ekor plus anaknya lagi 1, kemudian kuningnya ada lagi 4 ekor indukan. Saat sekarang berapa ekor kijang yang masih ada di penangkaran dan berapa ekor rusa yang masih di penangkaran? Ya, untuk kijang sekarang kita hanya ada dari induk awal itu, meskipun sudah banyak yang kita mutasikan keluar,
baik itu untuk indukan maupun untuk wewalungan upakara. Stok terakhir kita di penangkaran sekarang untuk kijang itu hanya 4 ekor, 1 ekor induk betina, 3 ekor jantan. Kemudian untuk rusa ada 13 ekor, 6 ekor induk betina dan 1 ekor induk jantan, sisanya anakan. Yang mungkin barangkali yang anakan itu setelah cukup berusia, karena usia minimal boleh dimutasikan ke luar nikah adalah berusia setahun minimal gitu. Untuk petu atau lutung itu kita sekarang ini hanya ada 7 ekor, 3 anakan dan 4 ekor indukan. Berapa tahun sekali rusa dan kijang ini beranak pinak, Pak? Berapa ekor biasanya lahir dari indukan? Mungkin seperti juga di habitat aslinya di kawasan hutan atau di alam liar, kijang, rusa maupun petunya itu betina produktif hanya menghasilkan 1 ekor anak setiap tahunnya, baik itu jantan ataupun betina anaknya, tetapi induknya yang masih produktif atau betinanya yang masih produktif itu hanya menghasilkan 1 ekor induk, 1 ekor anak setiap tahun. Setelah punya anak, untuk musim kawinnya lagi berapa bulannya, Pak? Untuk kawin kembali, betinanya setelah anaknya berumur kisaran 1 bulan, itu biasanya 1 bulan sampai 1,5 bulan biasanya dia sudah kawin lagi dengan pejantannya. Dengan perbandingan biasanya untuk kijang maupun rusa itu kan kijang kebetulan jantannya lebih gitu. Kijang maupun rusa berdasarkan kesepakatan atau peraturan di Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia PKBSI, itu 1 ekor jantan berbanding 12 atau 13 ekor betina itu masih cukup mampu dia untuk membuahi betinanya. Dari sekian banyak rusa dan kijang yang Bapak pelihara, adakah yang membantu memberikan pakan atau bagaimana upaya Bapak untuk keberlangsungan pakan dari hewan satwa liar yang Bapak pelihara di penangkaran ini? Untuk pakan Astungkara sampai saat sekarang pun lingkungan di sekitar kita masih cukup mendukung, dalam arti pakan untuk berupa rumput maupun dedaunan di lingkungan sekitar kita masih cukup mendukung. Hanya memang pakan yang anggaplah dalam tanda kutip bernilai cukup lah, anggap kalau kita konversikan dengan rupiah, karena memang kita memberikan mulai dari almarhum orang tua tiang mengajarkan atau mengajarkan memberi makan nasi khusus untuk petunya pagi dan sore. Sisanya itu semuanya ya atau hampir kijang dan rusa itu selalu mengandalkan lingkungan di sekitar yang Astungkara. Sampai saat ini kita belum pernah merasa kesulitan terhadap pakan karena memang lingkungan sekitar kita cukup mendukung. Nah, hanya saja memang kendala terbesar yang kita alami itu adalah ketika misalkan salah satu hewan koleksi kita itu mengalami sakit. Nah, jadi baik itu rusa, kijang maupun petu, itu ketika dia sakit, ya paling-paling kita hanya memberikan secara alamiah saja. Untuk petu atau lutungnya itu biasanya yang paling sering terjadi adalah karena faktor kesalahan makan, dia biasanya mencret, dan kita usahakan memberikan dia dedaunan yang yang secara alami mungkin dia berdampak terhadap penyakitnya tersebut. Misalkan kalau mencret kita kasih daun jambu biji, kemudian daun ketela pohon atau sela sawi, kemudian termasuk juga kadang-kadang daun gamal dan apokat yang mungkin secara alami mungkin dia bisa menentukan, oh ini loh obat untuk sakit saya. Dan kemudian untuk kijang biasanya seperti kemarin itu karena memang ada luka, dia cukup besar, sehingga kemudian luka itulah yang membuat mungkin dia mati.
Yang agak memprihatinkan adalah ada sejenis serangga yang biasanya kalau dimakan oleh rusa, baik pada hampir sebagian besar mungkin hewan memamah biak, sapi, kuda dan sebagainya. Setahu saya berdasarkan pengalaman daripada peternak lah yang ada di lingkungan kita, itu sejenis serangga belalang. Masyarakat kita di sini menyebutnya balang sampi gitu. Itulah yang mungkin mungkin 2-3 kali sudah kita mengalami dan memang dampaknya sangat fatal terhadap rusa. Kalau sapi mungkin dia bisa bertahan sampai 1 harian, tapi untuk rusa ketika dia termakan belalang itu tanpa sengaja di rumput karena rupanya menyerupai. Benar-benar menyerupai rumput, itu dia paling maksimal bertahan 2 jam. Langsung mati dengan gejala perut mengembung, kemudian bibir berbusa itu, kemudian kejang. Akhirnya setelah kejang itu memang sama sekali tidak bisa tertolong. Di daerah ini banyak, cukup Pak? banyak. Cukup banyak kita menemukan serangga tersebut. Artinya baik yang warna hijau, biasanya di sekitar di rumput yang memang berwarna hijau. Kemudian yang ada yang berwarna agak kecoklatan seperti ilalang yang agak kering. Ya, hampir seperti itu. Bentuknya entah mana jantan mana betina, yang tidak tahu pasti, tapi yang jelas itu memang sering kita temukan ketika kita melakukan pengambilan rumput di lingkungan sekitar kita. Yang sayangnya itu terkadang lolos dari pengamatan kita gitu, karena di rumput gajah pun itu sangat sering bisa menempel. Iya, sangat sering kita temukan. Nah, ketika kita pas nyabit atau ngambil rumput itu kemudian kita temukan, ya kita lempar biar tidak sampai masuk ke ke rumput yang menjadi pakan. Apa itu juga sebagai salah satu upaya Pak Putu untuk melarang pengunjung memberikan pakan? Salah satunya mungkin iya, tetapi yang lebih sebenarnya menjadi bahan pertimbangan kami itu adalah di awal-awal tahun 2000-an kemarin memang kami sebelum tumbuhan cukup pohon pelindung cukup tinggi di atas, itu bawahnya semua tiang kasih rumput gajah. Anggaplah berderet itu berjejer ke timur barat itu semua rumput gajah dengan tujuan untuk mempermudah saya dalam hal ini untuk mencari pakan gitu, termasuk di belakangnya itu. Nah, biasanya warga sekitar, anggaplah masyarakat Pupuan yang datang berkunjung ke sini itu selesai setiap hari-hari raya, apakah itu tahun baru mungkin, Galungan atau Kuningan, atau di Ngembak, Nyepi juga kadang-kadang ada, termasuk di tahun ajaran sekolah. Kadang-kadang anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu itu mengambil rumput di samping atau di sekitar kandang. Tuh. Jadi karena memang sifatnya di sini kita terbuka dan kita memang tidak pernah memungut sesuatu dari dari mereka yang berkunjung ke sini gitu. Jadi harapan kita tentu juga ikut memelihara rumput sebagai salah satu pakan utama kita, baik itu di rusa maupun kijang. Jadi itu alasan kami kenapa kami sedikit memberikan catatan kepada mereka yang berkunjung agar sedapat mungkin tidak memberikan pakan. Itu sebagai salah satu upaya mencegah adanya serangga, kalau di sini kita sebut balang sampi. Ya. Ada cara lain, Pak, misalnya penyemprotan, disinfektan atau apalah istilahnya? Selain yang secara alami, memang kita tidak pernah lakukan, Pak D. Termasuk kekhawatiran kami justru ketika kita memberikan dalam tanda kutip bahan kimia, meskipun itu hanya berupa disinfektan, hanya untuk membunuh kuman, kita khawatirnya adalah itu berdampak. Iya, kita khawatirnya itu berdampak terhadap satwa kita atau hewan koleksi kita ketika dia memakan, karena memang kita hanya membiarkan mereka secara alami gitu. Jadi kekebalan alaminya lah yang lebih kita tonjolkan. Baik, Pak.
Terus pemerintah tadi sudah membantu indukan. Untuk hal lain ada nggak pemerintah memberikan bantuan? Seperti tadi ketika hewan yang Bapak tangkarkan sakit, hanya dengan usada Bali, Bali pakai daun-daunan, jambu biji, daun yang lain. Ada nggak bantuan dari pemerintah? Bantuan rutin memang tidak ada, tetapi bukan berarti kita tidak pernah dapat. Ketika perayaan Hari Bumi kemarin di 2011, waktu masih Gubernur Bali Pak Made Mangkupastike, beliau mengadakan perayaan Hari Bumi dengan penanaman pohon bambu di sini. Setelah itu memang kita mendapatkan alokasi bantuan, ya meskipun nilainya tidak usah kami sebutkan, itu cukuplah untuk perbaikan perbaikan kandang itu. Jadi kemudian dari mantan Bupati Tabanan pun waktu masih Pak Nyoman Adi itu ya beliau pun pernah memberikan bantuan ke kita, tetapi yang rutin setiap tahun itu memang tidak ada. Tapi kami cukup berpuas diri lah bahwasanya kami masih bisa berbuat atau masih bisa berusaha dengan mengandalkan lingkungan kita sendiri. Apalagi memang misi utama kita adalah penyelamatan satwa liar. Khususnya kidang untuk pemenuhan kebutuhan upakara, wewalungan upakara, kan demikian. Nah, baik, tadi Bapak Gubernur sudah pernah memberikan bantuan. Mantan wakil Bupati mantan Bupati Tabanan juga pernah. Saya juga pernah dengar di tahun 2011 itu dapat penghargaan dari Presiden juga ya Pak? Ya kalau tidak salah, seingat saya itu ketika sebagai penerima Kalpataru. Ya, bukan Kalpataru, keluarga pencinta satwa kalau tidak salah. Kalau Kalpatarunya enggak, Kalpatarunya di daerah Sulawesi apa Sumatera yang dapat itu. Kita memang pernah diusulkan melalui Yayasan Kehati Award. Itu kayaknya itu dari Presiden Gus Dur kalau tidak salah. Pernah kami terima bantuan berupa piagam di lapangan Renon tahun itu. Hanya saja lupa klasifikasi ataupun jenis ininya yang kita terima itu. Piagam itu masih Bapak pajang? Kayaknya kalau tidak salah kemarin ketika orang tua meninggal mungkin ikut terbawa itu loh. Karena diberikan kepada almarhum. Nama almarhum siapa? Ketut Karnite. Ketut Karnite. Demikian, semoga bisa memotivasi sahabat semuanya. Mari kita bergerak bersama-sama mencintai lingkungan. Selamat sore. Asungkara, Om. Om Santi, 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 Om. Kukuh TV.